Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada Sabtu pagi hari ini kita dipertemukan melalui media Zoom, bisa menjauhkan yang dekat, ya, mempertemukan yang lama sekali tidak bersua. Semoga jadi membawa banyak manfaat untuk kita semua. Apalagi Anda sekalian ini sudah harusnya rata-rata sudah selesai ujian ya, atau masih ada yang UAS? Karena ini sudah tanggal 10 Udah, Pak. Juli itu kalau Iya. di jadwal sudah selesai. Nah, Alhamdulillah. artinya ada waktu luang yang banyak, tidak ada tugas yang kecuali yang sudah menulis tesis ya, tidak ada tugas khusus dari dosen, ada waktu yang cukup banyak untuk bisa bisa lebih self management, memanage diri sendiri untuk bisa produktif. Nah itu. Oke, terima kasih dari moderator sudah mempersilahkan saya. Waktunya cukup banyak, cukup panjang. Cuma baru kali ini saya disebut lanjut ini. Ya, mungkin lanjutkan ini ya. Ya, saya di antara dosen FEBI ya relatif bisa dibilang senior karena dulu awal saya dengan Pak Joko Setiono, Pak Ibnu Gizam, juga Pak Misnin itu kan dulu sering disebut 4 sekawan yang mengawali FEBI di 2012 dulu ya. Artinya dibanding dosen-dosen yang lain, walaupun ada yang dari sisi usia lebih senior, itu biasanya karena pindahan dari fakultas lain. Pak Haris, Pak Ibi, Pak Mudir. Nah itu kan pindah dari fakultas lain. Nah, konsekuensinya memang yang dari fakultas lain itu banyak beliau-beliau itu expertise-nya itu bukan di ekonomi. Namun bertugas di FEBI, khususnya di MES. Sehingga ya satu sisi memberi warna yang lain, tambahan warna yang berbeda dalam studi di ekonomi syariah. Namun kadang-kala di sisi lain ada dinamika yang tidak mudah untuk ditemukan ide-idenya, baik sesama dosen, kadang-kala ada beda pandangan, perspektif syariahnya, apalagi kalau dapat fatwa dari Pak Mudir ya, gimana? Udah baca fatwa-fatwa Pak Mudir ya? Atau udah beli bukunya yang terbaru? OTW, Pak. Nah, itu aja dalam bidang fikih ibadah, apalagi dalam fikih muamalah ya. Nah, apalagi ini terkadang antara mahasiswa dan dosen. Nah, khususnya ketika nanti Anda sedang menulis tesis. Nah, ini menjadi banyak tantangan ya. Tantangan, saya sebutnya tantangan karena memang karakter dosen pembimbing Anda berbeda-beda sehingga ya kadangkala ya kayak nasib-nasiban gitu ya, kayak nasib-nasiban. Sebagai contoh, saya waktu menulis disertasi, saya seringkali cerita ya, kalau dibimbing Prof. Hadri itu salah satu promotor yang menurut saya punya komitmen akademik luar biasa. Sayang beliau bukan dosen UIN sehingga tidak bisa membimbing untuk tesis ya. Tapi kalau untuk S3 bisa. Nah, namun itu yang saya tiru dan saya tularkan. Beliau dalam selalu responnya itu cepat. Ya. Memberi respon lewat WA ya. Komunikasi. Nanti direspon silahkan naskah dikirim ke email dan lain sebagainya cepat. Dalam beberapa hari sudah memberikan catatan-catatan untuk perbaikan cepat.
Nah, namun beberapa hari lalu saya ketemu teman cerita dia sedang S3 di Unpad gitu, di Bandung. Sudah hampir setahun komunikasi dengan promotornya itu tidak berjalan. Di WA tidak dibalas, lewat komunikasi lainnya nggak ada. Sehingga dari 3 promotor itu yang 2 sudah oke, yang satu ini nggak ada kabarnya. Ini, tentu sangat tidak kita harapkan dan sangat mengganggu kelancaran penulisan. Jadi teman saya itu sampai bingung, "Saya gimana Pak ini? Mau nemui ke kampus nggak bisa, mau berkomunikasi juga tidak bisa karena tidak ada respon." Nah, maka kalau konteks kita di mes ya, kalau sampai ada, kan berkali-kali saya sudah bilang atau ke kakak tingkat kalian lah ya, itu ada Mas Musa dulu tahu saya sampaikan ke teman-temannya. Kalau sampai sebulan, 2 bulan tidak ada respon dari dosen, lapor ke prodi. Kalau bisa saya ingetin dosennya, kalau enggak saya ganti pembimbing lain yang bisa memperlancar penulisan tesis. Nah, kayak gitu. Nah, namun itu kalau dari sisi dosen. Namun ada juga dari sisi mahasiswa. Nah, ini yang harus harus self evaluation ya, evaluasi diri. Saya itu ada grup WA itu khusus angkatan 2017 mes. Dan masih ada sekian belas mahasiswa. Berkali-kali saya ingetin untuk 2017 yang semester ganjil ya. Jadi yang mereka itu masuknya September 2017, maka batas waktu studi Anda itu berakhir Agustus ini. Nah, berkali-kali saya ingetin, diem aja. Ada kesulitan apa, ada hambatan apa, silahkan hubungi saya, Japri, tidak perlu di grup ini. Ada satu dua yang Japri, ada yang enggak. Ya sudah, saya berkali-kali, sampai berapa hari lalu, saya mengingatkan lagi, ini namanya ya, waktu Anda tinggal 2 bulan. Kalau tidak selesai, mohon maaf harus diotomatis. Nah, tapi diem juga, nggak ada respon, ya udah. Kalau Anda ingin ditolong, bilang ke saya ingin ditolong apa. Ya, ya saya sama Bu Irin, Pak Joko, ya pokoknya kita harus memberikan dukungan pada teman-teman mahasiswa untuk melakukan tulisan tesis sebaik mungkin. Ya, saya rasa mungkin nggak tahu prodi lain ada yang sampai seperti apa memberikan support ke mahasiswa, tapi sampai kita itu mau membantu aja itu pada nggak mau. Oh, ya sudah, mau dibantu nggak mau ya. Nah, itu yang sedang nulis tesis saja pasti semacam itu. Nah, oleh karena itu saya mengapresiasi ini. Saya belum jadi host, Mbak, belum bisa share share screen ya. Nah, jadi saya mengapresiasi ini ada teman-teman ini, ada 30-an yang hadir pada pagi hari ini. Artinya mau mempersiapkan diri untuk, eee, mungkin saya sendiri aja Mas Zulfikar ya, saya share pakai file saya aja. Mas Zulfikar bisa dulu, nanti saya share screen aja. Nah, artinya apa, eee, kesiapan itu penting, kesiapan. Maka ketika proposal Anda itu sudah siap, secara substantif maupun, apa, administratif ya, maka dengan dosen siapapun, ya, dengan dosen siapapun, itu insya Allah akan layak, akan lebih lancar. Nah, ada standar-standar kualitas yang harus benar-benar dipegang, benar-benar diikuti, ya, dengan siapapun dosennya pasti akan relatif diterima. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang pagi ini saya coba akan saya sampaikan, apa, sedikit pengalaman saya ya dalam menulis karya ilmiah, juga membimbing, ya. Masuk ini Mas Musa dulu dengan saya berapa bulan ya Mas Musa ya? 3, 4 bulan selesai ya, itu waktu itu ya?
3 bulan lebih, Pak. 3 bulanan ya. Nah, Iya. oleh karena itu gini, strateginya teman-teman nanti sesi kedua Mas Musa ada kan. Nah, karena itu nanti juga selain substansi juga bisa sharing strategi ya dengan teman-teman bagaimana bisa apa melalui seluruh tahapan penulisan tesis sampai munakosa sampai yudisium itu dengan tepat waktu dan terschedule. Nah, kalau saya terbiasa membuat schedule. Jadi apa yang akan dilakukan, mungkin day to day, week to week, month to month gitu tuh harus terschedule. Sehingga saya terus mengantisipasi problem yang ternyata masih banyak semester 6 ke atas yang belum selesai tesis. Maka mulai semester ini itu mahasiswa yang sekarang semester 4 ya. Jadi kan saya ngajarnya semester 3 nih. Semua kelas saya pegang untuk ekonomi bangunan. Nah, ini juga sekali lagi nih bagi ada teman-teman dosen, kalau ada alumni yang udah ngajar ya, itu strateginya ya. Karena saya semester 3 ngajar kelas akuisisi semua. Maka untuk ketika masuk semester 4, grup WA itu tidak saya bubarkan. Tapi saya gunakan untuk memantau progresnya. Sehingga semester 4 ini, siapa yang nanti belum selesai sampai Agustus 2021, yang semester 4 ya, batas waktunya Agustus, nah itu akan ada special treatment. Kalau yang di Jogja mungkin saya kumpulin, moga-moga kondisinya sudah lebih, situasi lebih kondusif ya. Kalau enggak, apa problemnya, apa kendalanya. Namun sampai sekarang, sejak sekarang sudah kita treatment. Ini yang kakak-kakak kalian, kalau kenal ya ada Akmal, Dini, dan sebagainya sudah selesai. Nah, seangkatan mereka itu kan banyak yang belum selesai. Tapi alhamdulillah sampai bulan Juli ini sudah, hitungan saya sudah kurang lebih 50% yang selesai. Semoga sampai Agustus itu bisa selesai 60-70%. Nah, 30% kalau belum selesai kita special treatment. Gimana caranya? Paling lama semester 5 harus selesai. Nah, demikian pula yang sekarang semester 3, ini tadi ada, siapa tadi saya lihat ya, ada Erlinda, Hasnidar, ada Ardi, dan lain sebagainya ya. Nah, nanti juga akan saya targetkan ini sampai semester 4, berarti sampai Januari. Target 60-70% seangkatan selesai. Sehingga kalau di antara Anda itu, kita butuh lingkungan ini. Kita butuh lingkungan yang memberikan energi positif, sehingga Anda dalam mengerjakan penulisan tesis itu bersemangat. Ingat loh ya, penulisan tesis karya ilmiah tugas akhir itu lebih dari 5, mungkin porsi mahasiswa itu bisa 60-70%. Dosen itu hanya sekedar mengarahkan. Artinya self-management itu sangat penting. Nah, dan problem itu tidak hanya ketika nulis tesis, mahasiswa saya yang nulis skripsi juga yang mau di DO juga ada ini. Saya bimbing 2 itu susahnya minta ampun. Sebagai contoh juga ada, saya kan di UIN itu dokter angkatan 2014, agak lama sih dokter yang selesai ya. Tapi seangkatan saya itu masih ada sekitar 10 orang yang belum selesai. Bahkan ada yang saya selaku promotornya. Dan sekarang sedang berjuang untuk menyelesaikan sampai Agustus nanti, karena batas waktu untuk S3 itu kan 7 tahun. Sama dengan S1. Nah, mereka juga sedang berjuang untuk itu. Problemnya apa? Apakah mereka nggak mampu nggarap? Bukan nggak mampu. Tapi ada di masa-masa di mana mereka itu tidak mau mengerjakan dengan berbagai alasan. Entah sibuk ini, sibuk itu, belum dapat itu, dan sebagainya. Akhirnya tidak dikerjakan. Nah, sehingga ketika waktu itu kurang 1 tahun, mereka baru tersadar, aduh kok kurang 1 tahun, gimana ini? Demikian pula bagi Anda ya, bagi teman-teman semua. Self-management.
fokus gitu loh, fokus. Jadi ketika Anda fokus, target setiap hari itu di depan laptop, depan komputer minimal 2-3 jam, mau baca, mau nulis, apapun itu. Jadi dengan cara semacam itu, harapannya Anda itu selalu terjaga motivasinya. Nah, jadi kalau untuk urusan penulisan karya ilmiah, Anda semua sudah pernah menulis skripsi. Sehingga pasang standar itu ya minimal skripsi ada di sini, maka Anda naikkan 1 grade, 2 grade, kayak gitu. Tapi di luar itu adalah self-management. Self-motivation, ya, memotivasi diri, memanage waktu, ya, agar Anda dalam pengalaman ya tadi, ada yang kurang lebih 3-4 bulan itu selesai ada. Bahkan ada yang barengannya Mas Musa itu dulu, kalau ada ingat tapi kakak tingkatnya ya, dengan membimbing lain udah hampir 1 tahun nggak ada progres, ya alhamdulillah dengan saya asal komitmen itu 3-4 bulan selesai. Nah, kembali, jadi ketika nulis karya ilmiah, tesis dan lain sebagainya adalah bagaimana Anda self-managementnya bagus, lalu personal communication, komunikasi antar personalnya, interpersonal communication-nya itu harus bagus, khususnya dengan dosen pembimbing Anda. Itu ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan apa yang dulu tahun lalu saya sampaikan ketika workshop Metopen ya, yang di akhir tahun itu ya, saya belum sempat bikin yang baru, tapi secara substansi sama. Nah, saya ingin menekankan beberapa hal. Nah, secara konseptual ya, harapannya tesis itu memiliki kedalaman sisi teoritisnya lebih ya, lalu memiliki referensi atau bacaan yang lebih banyak dibandingkan tesis. Intinya itu. Jadi Anda ketika jadi ketika mau menulis tesis, maka kunci awal itu adalah harus membaca sebanyak mungkin referensi. Kuncinya di awal itu. Nah, referensi yang utama apa? Tentu referensi yang utama adalah dari jurnal. Dan syaratnya adalah jurnal internasional. Akhlukkan dosen pembimbing, ya. Artinya nanti dosen itu ketika membaca itu langsung mengapresiasi proposal Anda. Maka banyak-banyaklah mengutip ya, membaca, mengutip referensi jurnal internasional. Kuncinya itu. Maka kalau kan minimal awal itu kan 10 sampai 15 jurnal internasional. Syukur-syukur yang bereputasi, yang Scopus. Yang lainnya tambahan, itu awal. Dalam perkembangannya itu terus meningkat sehingga secara umum nanti untuk referensi itu bisa mendekati ya 60-70 referensi ketika penulisan tesis. Kadang ada yang sampai 100-an referensi. Kuncinya itu. Dan Anda kan baca nggak harus semuanya dari A sampai Z kan? Poin-poinnya apa? Oh, paling nggak abstraknya. Lalu lihat teori utama apa, metodenya bagaimana, kesimpulan, udah. Bahasa Inggrisnya masih susah Pak, ini tes TOEFL sudah 5 kali belum dapat. Oh, ya gampang, ada Google Translate kok. Kan dengan dibantu itu kan paling enggak isi utama dari tulisan itu Anda bisa tangkap. Ya sambil disiapin ya, nanti untuk tes TOEFL, TOEFL itu jangan sampai mepet-mepet. Udah 5 kali Pak belum dapat sesuai standar ya. Semoga yang ke-6 dapat. Karena katanya ada syafaat setelah
ujian sampai jumlah tertentu ya. Moga aja dapat syafaat. Nah, jadi proposal yang diuji oleh ketika Anda sudah nulis di Metopen, lalu ada di seminar, itu harus sebanyak mungkin didasarkan pada jurnal internasional yang terbaru. Baru itu apa? Kalau bisa 5 tahun terakhir. Syukur-syukur ya jangan sampai lebih dari 10 tahun terakhir. Lebih banyaknya ya, jadi kalau ada 10, yang terbaru ya 6 sampai 7, sisanya yang agak lama. Mungkin itu untuk acuan awal boleh. Nah, topiknya apa saja? Sejauh ini kita boleh melakukan penulisan penelitian dengan topik apapun. Walaupun kita ekonomi syariah, namun kan dalam perkuliahan kita ada macam konsentrasi untuk keuangan. Kalau keuangan itu ya semacam pasar modal ya, surat-surat berharga dan turunannya, perbankan syariah. Perbankan itu bisa dari sisi keuangan perbankan, namun yang paling banyak biasanya pemasaran, juga strategis juga bisa, dan ekonomi. Ekonomi ya bisa mikro, makro, pembangunan, perkotaan, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ini kan macam-macam, beda-beda ini. Yang ekonomi syariah sesuai dengan minat Anda. Maka kita itu tidak membatasi harus topik ini, topik itu enggak, tapi sesuai dengan minat Anda. Kuncinya di situ. Minatnya itu dari mana? Mungkin mau mengembangkan dari skripsi dulu. Mungkin ketika mengambil mata kuliah, baik yang wajib maupun pilihan, ada sesuatu yang menarik. Nah, yang penting dari awal itu Anda, oh saya minat dengan topik apa. Biasanya juga tergantung pada background S1 Anda apa, ya. Itu juga nggak masalah kok. Jadi, apapun itu, ya. Jadi tidak ada topik yang ini, oh topik bagus, topik jelek, nggak ada. Ya, yang bagus atau jelek itu bukan topiknya, ya. Tetapi bagaimana kita itu mengekspresikan topik penelitian itu dalam proposal. Nah, bukan topik bagus, topik jelek, bukan. Ya mungkin topiknya terkini atau enggak, tapi itu pun tergantung selama masih ada eksis prakteknya, ya kita bisa mengolahnya menjadi menarik. Nah, BMT, bisa aja BMT menjadi satu yang menarik ketika Anda bisa mengungkap ada isu baru terkait dengan BMT, lalu dikaji berdasarkan teori yang pas, sesuai, lalu dianalisis dengan metode yang cukup bagus, iya nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau penelitian yang sudah sangat banyak, ya deskripsi, tesis sudah banyak, ya jangan diulang. Nah, makanya gimana Pak biar tidak mengulang judul skripsi tesis? Banyak baca jurnal. Udah, kuncinya itu. Kuncinya itu. Banyak baca jurnal. Nah, ini secara administratif saya dulu Bu Herin sudah ini ya, jadi sudah apa? Sudah jelasin, juga sudah kita buatkan panduan videonya itu, udah tinggal diikuti itu. Biasanya kalau Bu Herin masuk ke saya, ya jarang yang sampai lewat dari 1 hari itu. Jadi Bu Herin menyampaikan ke saya, "Pak, ada pengajuan judul," langsung hari itu juga segera saya balas, saya tentukan. Nah, jadi jangan sampai ada yang bilang, "Oh, saya mengajukan judul sudah sebulan nggak dapat pembimbing." Nah, itu hoax itu pasti. Kecuali kalau ada masalah. Nah, gitu ya. Bu Herin juga gitu kok, Bu Herin juga aktif kok. Jadi kalau ke saya, kecuali kalau ada hal-hal yang khusus, tak ini harus diverifikasi ya. Tapi kalau nggak ada masalah, nggak nyampe sehari, pasti langsung saya tentukan siapa pembimbingnya. Kan katanya, yassiru wala tu'assiru. Nah, gitu kan ya. Nah, dulu ada file pedoman. Moga-moga di HMPM sudah ada, nanti bisa dibantu di-share ke teman-teman. Gimana caranya? Masing-masing itu harus satu punya buku pedoman,
Yang kedua, Anda minimal punya satu contoh tesis yang sudah jadi. Usahakan yang nilainya bagus lah. Ya, nilainya A atau paling enggak amin. Ya. Jangan sampai yang nilai syafaat. Ya, nilai syafaat B+ itu nilai syafaat. Itu benar-benar syafaat itu. Jadi ya nanti moga-moga Mas Musa bisa share dulu contoh tesisnya kayak gini, itu bagus. Jadi gitu ya. Kenapa? Agar Anda memahami antara sisi panduan dengan sisi praktek semacam apa itu bisa lebih apa, misalkan contoh ketika latar belakang apa yang harus ditulis. Oh, ini nyusun ada data dalam tabel grafik. Bagaimana nyusun tabel dan grafik? Nah, lihat pada naskah tesis yang sudah jadi. Nah, jadi antara teori dan prakteknya itu ada teori itu di buku pedoman, praktek di naskah tesis. Gitu ya. Jadi semua harus punya itu. Saya dulu juga gitu. Semua kalau saya ngajar di S1 Metopen, semua saya wajibin. Dan saya minta buktinya. Mana bukti kalau kalian sudah punya skripsi kakak tingkat? Ya. Selain juga mempermudah untuk memahami tahapan-tahapan atau bagian-bagian di dalam tesis, juga paling tidak Anda itu merasa dekat ya, dekat dengan tesis yang akan Anda buat. Bahkan kalau perlu ya sejak semester 2 itu sudah disusun dulu nanti apa? Mulai dari cover halaman persembahan, wah itu boleh dicicil boleh. Ya. Sudah di laptop Anda itu siapkan dulu folder tesisku gitu. Untuk apa? Untuk menghadirkan energi positif, menghadirkan motivasi, semangat. Ya. Agar apa? Kita ya, sebut kita ya karena saya itu terus menulis, terus saya melakukan riset. Ya, tidak boleh berhenti. Maka untuk melihat ya secara umum kualitas dosen dilihat dari apa? Dosen bukan semata-mata masalah ngajarnya, ya, tapi karyanya itu dilihat dari karya tulisnya. Gimana? Lihat Google Scholar. Maka kan dulu pernah kita share kan, gimana nanti kalau Anda mau nulis tesis harus mengutip dari karya-karya dosen. Di mana karya dosen bisa dilacak? Di Google Scholar dosen. Buka Google Scholar, ketik namanya. Atau yang dulu share kita, file yang sudah kita share itu, tinggal diklik linknya aja sudah dapat. Nah, dari situ nanti, ya memang ada dosen yang aktif, ada yang nggak aktif ya, itu susah ya. Susah, ada dosen yang mungkin sudah punya pemahaman, udah aku pokoknya yang penting ngajar saja, ya sudah, ya beda-beda, nggak bisa kita paksakan. Oke, harus punya pedoman dan punya minimal satu contoh tesis dari kakak tingkat. Syukur-syukur ada beberapa yang salah satunya itu relevan terkait dengan topik penelitian Anda. Ya, jadi misalkan Mas Musa itu dulu tentang kausalita tentang saham keuangan ya, cari yang topiknya kayak gitu. Atau Anda mau tentang apa, ya cari yang sesuai dengan topik Anda. Karena mungkin ada bagian-bagian yang bisa saling melengkapi, mendukung. Nah, yang lain ini juga wajib. Pokoknya harus kemampuan bahasa Anda harus ditingkatkan. Jadi kalau salah satu tip untuk mempermudah dengan dosen pembimbing nanti lebih lancar, Anda jangan menyerahkan draft yang tulisannya kacau sekali secara bahasa. Itu sudah memberikan bad impression. Ya. Bad impression from the first time. Jadi ketika baca, aduh tulisannya kayak gini. Ini enggak tipunya sangat banyak, tidak tahu tata bahasanya, SPOK-nya gimana. Dosen sudah belum sampai ke substansi itu sudah ada negatif image pada Anda. Maka kuncinya KBBI harus punya, PUEB punya. Ya.
Kalau yang pernah ambil nanti semester 3 dengan saya di ekonomi bangunan, kan ada untuk bikin paper kan selalu saya sisipkan, ya ini harus terpenuhi semua. Termasuk kalau untuk penulisan citasi, daftar pustaka harus pakai aplikasi, tidak boleh manual. Maka itu salah satu cara bagi saya ya, satu cara untuk memastikan Anda itu kalau ketika nulis tesis tidak boleh nulis daftar pustaka atau kutipan body note dengan manual. Harus dengan aplikasi. Mau Mendeley atau Zotero, oke. Nggak masalah. Nah, syukur-syukur kalau untuk abstrak bahasa Inggris itu dicek dengan Grammarly ya. Itu yang memudahkan. Tapi kunci awal itu adalah ketika nulis ya, tulislah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. PUEB ini kan dulu EYD ya, ejaan yang disempurnakan sekarang namanya PUEB. Harus, wajib enggak. Sehingga kalau misalnya Anda nulis proposal, tipenya masih banyak ya. Tata bahasanya ini susah dimengerti kalimatnya. Satu paragraf mungkin satu halaman, satu paragraf ada yang kayak gitu. Satu paragraf terdiri dari satu kalimat misalnya. Udah, ini pasti akan lama, alamat lama nanti di dosen. Ya. Nah, itu difahami dulu, difahami. Dari mana gimana caranya? Tadi, kenapa kok saya biasa bilang wajib harus punya naskah tesis kakak tingkat itu? Karena kalian bisa belajar bagaimana ekspresi penulisan kalimat yang baik di dalam naskah tesis. Itu harus punya itu. Nah, ini kalau tesisnya nggak selesai-selesai bertahun-tahun ini cuman nangis aja, cuman sedih aja. Ya gimana? Prodi kita mau bantu aja nggak ini kok. Nanti kalau saya tunjukin ini contoh apa yang sudah kita lakukan untuk teman-teman yang 2017 itu ya. Tapi ya kita mau bantu, kalau yang dibantu nggak mau ya gimana. Oke, beberapa bagian ya yang sekarang kita cermati. Secara umum ini, kalau judul itu masih sangat bisa berubah dari awal sampai akhir ya. Bagaimana judul yang baik? Nah, judul yang baik itu memang sebaiknya jangan yang panjang-panjang. Kebiasaan dulu ketika nulis tesis misalkan, dituliskan semua variabel yang digunakan. Nah, itu kalau dalam tesis sudah nggak begitu make sense, ya nggak begitu lazim. Jadi misalkan ada 10 variabel X gitu, masuk semua pengaruh variabel X1, X2 disebutin semua terhadap kemiskinan, terhadap laba perusahaan. Enggak kayak gitu. Ya, lazimnya judul itu ya kurang lebih 10 kata gitu udah pas. Sehingga kalau variabel X-nya banyak, biasanya menggunakan kata determinan. Apa? Kemiskinan di Indonesia. Determinan pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim tahun sekian sampai sekian. Kalau untuk data sekunder biasanya sebutkan tahunnya, kalau data primer enggak. Data primer lokasinya harus jelas misalnya. Nah, itu. Atau di dalam variabel itu ada yang merupakan variabel utama dan variabel kontrol. Nah, maka nanti yang disebut cukup variabel utamanya. Misalnya bisa dengan kata pengaruh utang pemerintah dan utang swasta terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara muslim. Hanya 2 variabel X yang disebutkan, utang pemerintah dan utang swasta. Namun nanti di dalam model itu bisa ada tambahan variabel kontrol yang banyak. Apa variabel kontrol? Variabel yang di situ tidak diuraikan, yang tidak menjadi fokus kajian utama tesis, ya, sehingga tidak diuraikan secara khusus dalam rumusan masalah dan
teori serta hipotesis nggak perlu. Tapi dia muncul di dalam model. Sehingga biasanya kalau dengan variable control itu nanti persamaannya itu tidak hanya satu, ya, bisa lebih dari satu. Makanya kalau udah baca jurnal internasional, sangat jarang jurnal internasional kalau dengan data sekunder ya, kok persamaan hanya satu regresi itu enggak. Saya kok enggak enggak ada kayak jurnal internasional yang berkualitas ya. Hanya persamaannya satu itu enggak, mesti ada banyak. Nah, itu karena nanti dengan model penyesuaian dengan tadi variable control tadi. Atau kalau ada tuntutan ingin ada sebuah kebaruan dalam penelitian, maka Anda bisa menyebutkan variabel moderasi dan mediasi di dalam judul. Pengaruh utang terhadap laba dengan misalnya dengan good corporate governance sebagai pemoderasi. Ya, kayak gitu bisa. Atau dengan variabel ini sebagai variabel mediasi, itu boleh. Karena untuk menunjukkan bahwa, oh ini saya pakai moderasi loh, atau mediasi loh, ini sebagai sebuah kebaruan di dalam penelitian yang saya lakukan. Oke, itu ya. Oke, judul. Jadi jangan terlalu panjang. Lalu latar belakang, nah ada isu utama dengan data fakta, uraian teori singkat, hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dan ini poin yang penting, ada research gap. Nah, seringkali pertanyaan awal yang diajukan penguji, ya, diajukan penguji dan seringkali mahasiswa yang diuji itu gelagapan adalah ketika pertanyaan pertama gitu dari penguji pertama ya, apa sebenarnya masalah yang Anda hadapi sehingga Anda kok melakukan penelitian ini? Masalah. Itu pertanyaan yang sepertinya simpel tapi seringkali atau banyak yang mengalami kegagalan dalam menjawab. Apa masalah penelitian Anda? Oh, masalahnya ini Pak, apakah variabel X berpengaruh terhadap Y? Itu bukan masalah, itu rumusan masalah. Tapi masalah dalam penelitian, masalah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, gitu. Jadi ingat-ingat aja deh. Anda kan pasti, aduh, aku punya masalah ini. Nah, gitu kan. Masalah apa? Masalah finansial, masalah relasi dengan teman, masalah percintaan, masalah apa? Lah, apa yang Anda maksud dengan masalah? Sesuatu kondisi, keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan. Itu kan masalah. Nah, jadi harus jelas masalah penelitian. Jadi masalah penelitian itu tidak sama dengan bagaimana atau apakah variabel X berpengaruh terhadap Y, atau bagaimana pengaruh X1 terhadap Y. Yaitu rumusan masalah, tapi masalah dalam penelitian adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apa? Nah, biasanya yang paling utama adalah tidak sesuai antara das Sein dan das Sollen, antara yang seharusnya dengan yang sebenarnya terjadi. Nah, maka biasanya dibantu dengan adanya research gap. Nanti kayaknya ada di belakang ya. Nah, itu. Sehingga ketika Anda mau meneliti, misalkan ada yang meneliti determinan kemiskinan di Indonesia. Nah, masalahnya apa? Nah, Anda harus bisa mengungkapkan kemiskinan di Indonesia terus-menerus meningkat. Oke, terus apa yang menarik? Oh, itu memang fakta kok. Keunikannya apa? Oh, sudah banyak diteliti juga. Oh, ini Pak misalnya. Padahal anggaran pemerintah untuk mengatasi kemiskinan meningkat sekian persen. Nah, ada argumentasi, ada data, dan berbagai hal yang Anda ungkapkan untuk menunjukkan bahwa penelitian itu menjadi menarik. Nah, ini memang cukup trik di bagian ini. Ingat, tulis saja nanti.
pertanyaan pertama dalam penelitian adalah, apa masalah penelitian saudara? Itu pasti ditanyakan. Nah, lalu nanti karena ada research gap nanti di belakang itu. Nah, rumusan masalah ya biasanya ya diungkapkan dalam kalimat tanya dengan kata tanya biasanya adalah bagaimana. Ada yang menggunakan kata apakah, tetapi seringkali pembimbing kurang suka dengan kata apakah. Ya misalkan kalau jawabannya apakah bakso ini enak? Ya atau tidak, selesai. Nah, tapi kalau pertanyaan bagaimana, nah itu kan Anda bisa menjelaskan. Oh bagaimana keenakan bakso ini? Coba ceritakan. Nah itu. Sehingga memang apakah variabel X berpengaruh terhadap Y? Ya, udah selesai. Tapi bagaimana pengaruh X terhadap Y? Nah itu Anda bisa ada uraian yang lebih banyak. Sehingga lebih tepat biasanya dengan kata bagaimana. Namun ya nanti ngikut pembimbing aja, kalau pakai apakah juga nggak salah. Gitu. Ini tujuan, manfaat, nanti sesuaikan aja lah. Makanya nanti lihat contoh tesis yang sudah jadi kayak apa, nanti ikuti. Nah, research gap. Celah penelitian. Ya, atau kesenjangan penelitian. Dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kesenjangan penelitian-penelitian dari yang Anda tampilkan, oh ada beberapa riset itu yang misalnya, oh mungkin hasilnya berbeda. Jadi contoh, apakah utang berpengaruh terhadap profit bank atau perusahaan negara atau perusahaan di bursa efek misalnya? Bisa dari sisi apa? Hasil, oh penelitiannya si A mengatakan utang berpengaruh positif. Sedang penelitiannya si B mengatakan utang berpengaruh negatif. Hal ini menunjukkan masih belum konsisten hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan pengujian ulang atas pengaruh variabel utang terhadap keuntungan atau pertumbuhan dan sebagainya. Itu namanya gap. Jadi Anda cerita, oh hasil penelitian sebelumnya itu beda-beda loh. Jangan sampai mengatakan penelitiannya si A hasilnya sama dengan didukung oleh B dengan didukung oleh C. Nah kalau sudah sama, ngapain diteliti lagi? Itu ingat. Konsep teori bisa jadi berbeda. Ya. Misalkan pertumbuhan ekonomi, oh dulu di pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan PDB. Oh, gimana kalau saya menggunakan pertumbuhan PNB? Oh, bagaimana saya kalau menggunakan pertumbuhan PDB per kapita? Nah, itu konsepnya sudah berbeda. Teori juga berbeda bisa. Oh, ada teori yang mengatakan utang itu, contoh korupsi ini ya. Menurut Anda, apakah korupsi pengaruh negatif ke pertumbuhan ekonomi? Nah, pernah ada yang lihat tentang korupsi terhadap pertumbuhan itu? Beda-beda, teorinya memang beda. Ada yang mengatakan positif, ada yang mengatakan negatif. Data apalagi, ya cukup banyak. Misalnya tentang proksi suatu variabel ya, pengangguran. Orang mengatakan gampang pengangguran. Pengangguran ukurannya apa? Jumlah orang menganggur, persentase orang menganggur, atau apa? Orang meneliti tentang keuntungan atau kinerja keuangan perusahaan, apa ukurannya? ROA, ROE, ROI, atau lain sebagainya. Nah, itu. Jadi intinya Anda itu harus bisa menunjukkan hasil-hasil penelitian sebelumnya itu berbeda dalam banyak aspek. Nah, ya kayak gini, ini salah satu contoh aja ya. Ya biasanya di paragraf terakhir ya di paragraf terakhir itu dilakukan semacam konklusi ringkas singkat bahwa oh masih ada gap hasil penelitian sebelumnya sehingga perlu untuk dilakukan penelitian lagi. Kayak gini ya.
dengan maraknya isu praktik pengumuman CSR, bla bla bla, maka peneliti mencoba untuk melihat praktik pengumuman CSR berdasarkan GRI Index dan ISR Index dengan filosofi yang berbeda. Nah, jadi ada sesuatu yang menarik yang Anda nanti harus gali yang menghasilkan sesuatu yang oh ya penelitian ini masih perlu untuk dilakukan. Ya yakinlah bahwa memang tidak ada penelitian yang belum pernah dilakukan sama sekali enggak. Kita terus mengembangkan gitu. Landasan teori, oke. Nah, di sini yang tricky apa? Yang tricky pertama, kalau nanti akan ujian mendaftar munakosah, ya, itu Anda harus lolos cek Turnitin, oke ya, harus lolos cek Turnitin. Dan paling banyak kemiripan itu, similarity itu ada di bagian apa? Teori. Karena Anda kopas-kopas saja. Nah, itu hati-hati. Jangan asal kopas. Lalu yang kedua, teori utama itu jadi gini. Anda menentukan variabel misalkan berbasiskan regresi ya, ada X1, X2 sampai seterusnya mempengaruhi Y, itu menggunakan dasar teori apa? Misalkan minat untuk memilih bank syariah. Oh, teorinya apa? Apakah cukup hanya teori misalkan lokasi, lokasi terhadap minat, misalkan gitu. Atau apa? Atau misalkan ada satu teori yang secara umum dikakui sebagai dasar untuk penyusunan penelitian yang sejenis. Misalnya ya, kalau untuk minat itu biasanya menggunakan teori of planned behavior, TPB. Wah, berarti grand teorinya teori TPB. Untuk penggunaan teknologi dalam mobile banking misalnya, pakai teorinya TAM, Technology Acceptance Model. Nah, itu grand teorinya. Atau misalkan investasi dalam pengerahan penting investasi, inovasi dalam pertumbuhan ekonomi, pakai teorinya apa? Teorinya Solo lah, atau teori apa, kayak gitu. Jangan sekali-kali menyebut menurut teori dari Sadono Sukirno, bukan. Ya. Apalagi misalkan teori dari Ibnu Muhdir, misalkan teori Gofur Wibowo, itu bukan teori. Ya, mungkin kita itu pernah nulis buku atau nulis artikel yang mengutip dari teori yang sudah diakui oleh dunia akademik. Itu ya. Jangan sampai ini menurut teori dari Ibnu Qizam. Ya, bukan teori itu yang memang secara spesifik ada namanya ya, kayak dari TPP atau TAM atau UTAUD misalnya. Atau teori yang misalkan basic misalkan untuk pertumbuhan ekonomi. Basic pertumbuhan ekonomi itu Anda ingat-ingat bagaimana ngitung pertumbuhan ekonomi? Dari menghitung PDB dulu. Bagaimana menghitung PDB? Dengan dua pendekatan utama yang banyak digunakan. Pengeluaran, CIG X min M, ataupun produksi. Nah, sehingga kalau yang penelitian makro, ya tadi, CIG X min M itu menjadi dasar untuk menguraikan teori-teori selanjutnya. Investasi, ekspor, liberalisasi perdagangan, openness, trade openness, dan sebagainya. Nah, bagaimana misalnya pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi? Dilacak dari mana? Menghitung PDB itu kan dengan fungsi, tadi metode produksi adalah sigma dari P1 X1 plus P2 X2 sampai PNXN. Itu pakai fungsi produksi. Fungsi produksi apa? Kalau pakai COP12, ingat-ingat mikro makronya dulu ya. Itu pasti ada capital and labor. Capital and labor. Labor itu apa? Labor itu tidak hanya jumlah orangnya, tapi kualitasnya. Apa? Mungkin kesehatannya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Jadi ada dasar teori yang menjadi pijakan. Tidak ujuk-ujuk langsung, misalkan modal. Modal adalah ini. Lalu terus pengaruhnya apa? Nah,
Harus ada dasar teori berpikirnya dulu. Itu yang penting. Nah, sampai lalu dijelaskan hubungannya bagaimana, pengaruhnya seperti apa antara variabel yang digunakan itu. Nah, gimana mengekspresikannya? Ya, tadi cari yang lihat tesis-tesis yang sudah jadi. Bagaimana perspektif syariahnya? Nah, ini. Kemarin ada waktu dengan Pak Yazid itu sudah bagus ya. Jadi itu dengan metode makrosis syariah. Ya kalau dengan objek perbankan syariah atau negara-negara OGI itu mungkin lebih gampang ya, atau saham-saham syariah. Tapi kalau yang isunya di luar objek syariah bagaimana? Pakai makosid. Nanti saya rasa HMPM sudah punya itu toh, file materinya Pak Yazid yang sesi bulan lalu ya. Nah itu bisa dikembangkan. Jadi isu apapun dalam perspektif syariah itu tidak harus mencari dalil ayat dan hadisnya. Kalau memang itu nggak ada, ya misalnya determinan dividen payout ratio, terus apa? Anda mau cari dalil Quran hadisnya apa? Ya kan nggak ada dividen payout ratio atau apa earning per share, determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi earning per share. Ya nggak ada dalil Quran hadisnya. Tapi kan penting misalkan apa? Oh dalam konteks Islam harus ada hifzul mal, misalkan gitu ya. Salah satu bentuk aplikasi hifzul mal di dalam perusahaan adalah bla bla bla. Nah, kayak gitu. Lalu telaah pustaka. Nah ini pentingnya tadi di awal ya. Harus telaah pustaka yang kuat. Maka semua bimbingan saya ya harus punya sekian referensi telaah pustaka. Dah, kalau Anda sudah menunjukkan bahwa Anda pernah membaca jurnal yang bereputasi yang bagus, selaku pembimbing itu, oke, ini ada jaminan ini penelitiannya layak untuk diteruskan. Hipotesis yang utama didasarkan pada teori. Maka Anda pahami dulu teori Anda yang akan dipakai itu kayak apa. Bagaimana pengaruh variabel X1, misalkan ya, diduga variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap I. Nah, itu hipotesisnya gitu ya. Itu berpengaruh negatif. Lalu mengapa pengaruh positif, mengapa pengaruh negatif? Dasar utama teori yang diperkuat dengan hasil penelitian. Kemarin ada yang nanya semester yang kemarin ya, minggu lalu ada yang nanya, Pak, apakah hipotesis boleh punya arah negatif? Waduh, udah saya bimbing lama, sudah mau ujian, kok ada pertanyaan kayak gini, itu saya agak jengkel itu. Loh, mau positif mau negatif terserah, ya. Terserah apa? Terserah pada teori yang Anda bangun, gitu loh. Kalau Anda menemukan teori yang mengatakan positif, ya udah positif, pede aja. Kalau Anda, oh ini teorinya negatif, Pak. Ternyata korupsi itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oh bisa aja. Bisa aja. Didukung dengan penelitian ini, Pak. Karena apa? Kalau ada korupsi, misalnya penyuapan, itu proyek itu cepat jalan. Sehingga pertumbuhan ekonomi jadi lebih lancar, lebih tinggi. Tapi kalau yang nggak ada korupsi, itu proyeknya dihambat-hambat, sehingga nggak jalan-jalan, akhirnya apa? Pertumbuhan ekonomi terhambat. Itu teorinya ada, empirisnya ada. Jadi mau positif negatif itu nggak masalah. Yang penting Anda punya dasar teori yang kuat dan dasar empiris yang kuat. Itu. Ini bimbingan saya kemarin, Pak, ini mau pakai variabel ini itu ukurannya apa ya? Atau nanti hipotesis bagaimana ya? Terserah. Nggak masalah. Saya nggak mau mengatakan harus A, harus B, harus positif, harus negatif. Nah, kalau teorinya memang ada yang mengatakan seperti itu, ya silahkan ikuti. Tapi yang penting bacanya benar gitu ya, bacanya benar. Maka ini harus ada uraian singkat secara teoritis ya dan empiris. Ditambah gambar skema ya. Nah, bagaimana mengungkapkan telaah pustaka? Ya, apakah dengan tabel boleh? Boleh.
Cuman sebagian pembimbing lebih suka tabel itu nanti masuk dalam lampiran. Sehingga di dalam bab 2 telaah pustaka itu kayak kita cerita ini loh. Misalkan gini, 15 meneliti tentang saham syariah di Indonesia. Dengan metode ini hasilnya semacam ini, variabelnya ini. Nah, temuan tersebut didukung oleh temuan dari Miss Nen tahun sekian, bla bla bla. Namun demikian, hasil berbeda ditemukan oleh Koyum tahun sekian, yang diperkuat oleh Gofur tahun sekian. Nah, ya kayak gitu. Itu yang diharapkan. Jadi kayak Anda itu bercerita gitu loh ya, kayak ngobrol sama temen yang nyeritain gosip apa gitu ya. Nah, ini gosip tentang hasil-hasil penelitian. Sehingga tahu, oh ternyata penelitian ini tuh memang belum satu arah semuanya, belum konsisten, makanya itu penting untuk diteliti. Oh ternyata ada celah penelitian loh, selama ini penelitian yang topik ini itu hanya ada di negara-negara maju, bagaimana kalau di negara berkembang. Selama ini itu banyak dilakukan hanya di perbankan syariah yang BUS, oh bagaimana kalau di UUS, oh bagaimana kalau di perbankan lokal, BBRS dan sebagainya. Nah, jadi Anda mencari celah yang memperkuat argumen bahwa penelitian Anda itu penting untuk dilakukan. Nah, nanti terus ada kekhasan, ya apa penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya, perbedaannya apa, pengembangannya apa, harus jelas. Nah ini, hipotesis didasarkan pada teori, diperkuat dengan hasil-hasil riset sebelumnya. Nah, namun nanti ini ya kalau pakai Mendeley atau Zotero, mengutip nama itu cukup satu kata ya. Kayak gini ya. Kayak dibuktikan oleh penelitian Idewa Ketut Yudhya Dana Aji Laksana. Wah, kepanjangan ini. Dibuktikan oleh penelitian Aji Laksana 2011. Bawahnya bla 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 Riyandi Kurniawan cukup Kurniawan 2016 dan seterusnya. Nah, metode clearkan dulu jenis sumber populasinya seperti apa, sampelnya. Nah, ini tricky ini. Khususnya kalau nanti yang pakai data primer. Populasinya berapa, sampelnya berapa. Pak, populasinya nggak diketahui. Gimana caranya Pak menentukan sampel? Ya sudah, pakai rumus universalnya Roscoe. Apa? Nanti baca di Sekaran itu ya. Di Sekaran itu untuk menentukan biasanya adalah untuk sampel besar minimal 30. Tapi lazimnya kalau bisa ya minimal 10 kali jumlah variabel. Nah, sehingga pakai yang kalau pakai data primer ya biasanya kalau variabel independennya 5, dependennya 1 berarti kan 6, minimal 60 kuesioner. Tapi itu benar-benar kalau populasinya tidak diketahui. Ya. Tapi kalau populasi diketahui ya pakai rumus itu ya. Yang penting mendekati aja. Variabelnya harus jelas. Gini ya, kita harus memastikan gini, Anda itu paham bahwa satu variabel itu bisa diukur dengan beberapa ukuran yang bisa berbeda. Kayak tadi, pertumbuhan ekonomi itu ukurannya apa? Bisa pertumbuhan, rumus pertumbuhan, PDBT min PDBT min 1 per PDBT min 1 kali 100% itu pertumbuhannya. Apakah pertumbuhan PDB, pertumbuhan PNB? Apakah pertumbuhan PDB per kapita, apakah pertumbuhan PNB per kapita? Atau PDB dan PNB itu dianggap sebagai sebuah dalam riset internasional kadang-kala ya pertumbuhan ekonomi itu ya PDB itu sendiri kayak gitu. Keuntungan mau pakai ROI, ROI dan sebagainya itu harus jelas. Satuannya apa dan Anda harus paham angkanya. Ini maaf ya, kapan itu menguji mahasiswa, Anda kalau melihat data itu Anda kritis ya. Kritis antara angka dengan satuan itu kira-kira masuk akal nggak? Misalnya, inflasi kok ketemunya adalah 5878.
Satuannya apa persen? Apa mungkin inflasi itu sampai ribuan kayak gitu? PDB, satuannya apa? Angkanya berapa? Jadi jangan hanya asal, oh ini saya dapat data pasti benar, enggak, kritis. Bisa jadi datanya benar, Anda yang baca salah, atau ketika perpindahan file itu jadi agak kacau. Nah, kalau untuk alat analisis ya sesuai dengan kebutuhannya ya. Cuman ya, kalau tesis ya tolong jangan OLS biasa ya. Jangan OLS biasa, apalagi hanya regresi sederhana X1, Y1. Aduh, itu ya tentu. Nah, yang kayak gini harus clear, harus jelas. Nah, untuk pembahasan dimulai dari analisis deskriptif. Kenapa? Untuk mengetahui apakah ada keanehan dalam data. Saya sering loh membongkar data tesis skripsi itu karena apa? Saya baca deskriptifnya itu datanya nggak masuk akal, sehingga ternyata masuknya salah dalam baca data. Itu sering kali. Saya juga hampir dulu pernah salah pas nulis disertasi itu, saya menggunakan ukuran ini, loh kok nggak masuk akal, beda dengan di jurnal internasional ini. Oh ternyata yang saya ambil datanya kurang tepat, salah, sehingga harus ganti proksinya. Nah, itu wajar. Ditebut rapi, tetap deskriptif, lalu tahapan-tahapan pengujian, dan lalu pembahasan. Nah, ingat, pembahasan jangan minimalis. Pembahasan bisa dengan interpretasi itu beda. Interpretasi misalkan, nilai koefisien variabel X1 sebesar sekian positif, artinya variabel X1 berpengaruh positif terhadap Y. Lalu nilai probabilitas adalah 0,02 yang lebih kecil dari alfa bla bla bla, sehingga terbukti bahwa variabel X1 berpengaruh sekian. Itu namanya interpretasi. Nah, tapi kalau pembahasan, nah, penjelasan makna dari temuan olah data tadi. Hipotesis terbukti atau ditolak. Kalau ditolak atau terbukti itu argumentasinya apa? Secara teoris bagaimana, hasil empiris apakah mendukung penelitiannya siapa atau menolak penelitiannya siapa. Nah, ini harus dibuat dengan penjelasannya logis. Nah, ini. Jadi, ini bagian yang paling lemah. Makanya bagian ini, lihat aja nanti kalau ada tesis yang nilainya bagus, Anda cermati bagian per bagian. Ya, pakai rumus ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Nah, di akhir ya ada perspektif syariahnya dikit-dikit, nggak usah banyak-banyak. Kecuali kalau memang di situ kajiannya kajian keislaman ya, fikih muamalahnya atau secara apa khusus substansinya memang sisi syariahnya lebih kuat. Nah, yang terakhir untuk bab 5 itu Anda cek bahwa kesimpulan harusnya menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah ada berapa? Ya, dijawab di dalam kesimpulan. Lalu tidak perlu angka-angka lagi, tapi secara naratif saja. Nah, kalau saran-saran ya nanti Anda lihatlah. Oh, saran untuk praktis bagaimana, akademisi secara keilmuan, pengambil kebijakan, untuk future research harusnya bagaimana, kelemahan untuk mengetahui kelemahan penelitian Anda kayak gitu. Nah, kayak gini ya. Diatur yang rapi, jangan hasil output dari EVIS atau SEM atau apa langsung dipindah ke bab 4 itu ya enggak, tapi diatur, ditata yang rapi. Kayak gini ya. Ini udah ada, nanti bisa di detailnya nanti sama Bu Herin lah. Oh ya, jangan lupa cek ya, semua itu Anda harus satu, pastikan tidak ada mata kuliah yang harus diulang, minimal C. Yang kedua, syarat bahasa terpenuhi. Ya, itu agar nanti ke belakangnya itu, ke depannya itu lancar semuanya.
Nah, ini jangan Anda sering, nanti ajalah, besok ajalah. Begitu Anda menunda sehari, nanti berikutnya Anda akan cenderung, berikutnya menunda lagi seminggu, menunda lagi sebulan, dan seterusnya. Sehingga saya yakin kemampuan Anda itu ada untuk menulis, hanya kadang kemauannya itu yang belum muncul. Ya, sehingga problemnya ada di diri Anda sendiri. Oke, saya rasa itu uraian ya, berdasarkan apa yang saya alami, saya praktekkan, sehingga semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Semoga bermanfaat, dan mulai dari sekarang yang sedang nulis tesis, ataupun yang masih menyempurnakan proposal, bagi yang masih semester 2, ketiga, dan seterusnya, itu tolong perbanyak baca jurnal internasional, plus baca naskah tesis kakak tingkat yang sudah selesai. Kuncinya itu. Gitu aja, Mbak Moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah terima kasih Bapak sudah banyak memberikan kita bekal untuk penulisan tesis serta wejangan yang sangat amat luar biasa. Saya sendiri yang masih mau masuk semester 3 langsung tercerahkan untuk memulainya, walaupun seperti yang Bapak bilang dari cover dulu dan lainnya. Kemudian untuk acara selanjutnya sesi tanya jawab, mungkin karena waktu kita yang tadi kepotong karena keterlambatan, jadi kita buka 3 penanya saja. Nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh langsung di chat atau chat di Zoom ini, atau boleh izin ke Bapak langsung ya Pak. Begitu ya Pak. Baik, kita buka. Bagi yang ingin menanya, dipersilahkan. Ya, sambil nunggu kalau ada ya. Jadi, saya dalam 1 minggu ini mungkin ada beberapa puluh paper yang harus saya download, harus saya baca untuk saya ada proposal riset ke UIN, revisi, yang satu ada revisi artikel jurnal yang sedang direview. Nah, sekarang sudah sangat dimudahkan, sehingga harapan saya tidak ada lagi kata susah nyari artikelnya, nggak ada. Jadi tinggal kemauan aja ya. Menonton YouTube bisa kok, Instagraman bisa kok, mosok nyari artikel nggak bisa. Seringkali kalau ada gitu, Pak saya nggak nemukan artikelnya Pak. Duduk ini saya carikan, 1-2 menit ketemu. Susahnya di mana? Susahnya di mana? Nah, mestinya kalau yang sudah diajarin ini belum, Mbak? Kalau sama Pak Misnen, mesti sudah nyari artikel yang di Science Direct udah ya? Kita kemarin baru di penulisan aja, Pak. Kalau untuk nyari referensi? Ya di referensi jurnal internasional minimal 2-3 kemarin. Nggak pakai apa nyarinya? Prakteknya belum. Oh ya, oke kita lihat ya. Jadi karena keterbatasan juga mungkin. Oke. Sekarang gini. Kalau saya nyari yang cakupan untuk topiknya lebih luas, saya tetap googling aja ya. Misalkan kayak kemarin saya langsung spesifik ya. Jadi kalau saya pakai gini, saya mau meneliti tentang ini, kualitas institusi dan pertumbuhan ekonomi. Maka saya langsung nulis research on institutional quality and economic growth. Ya kan Anda sudah langsung muncul banyak banget gini, hasil-hasil penelitian. Mau nyari berapa puluh aja dalam 1-2 jam aja pasti dapat.
Oke. Nah, Ya benar. Bapak terus izin bertanya Pak, kalau menurut Bapak Hah? sendiri sekarang ini ya untuk kita itu yang topiknya bagus itu rekomendasi dari Bapak kira-kira apa ya Pak? Nah, tadi bagus enggak itu kan tergantung bagaimana kita mengekspresikan tulisannya. Cuman ya mungkin update. Nah, update maka tadi disarankan untuk membaca riset-riset yang masih baru. Contoh ini, kalau 2010 berarti udah lama. 2019 ada. 2020 ada. Ya, kalau Anda baca yang kayak gini, ya, lalu dikembangkan, oh, apa yang dia tulis ya? Terus kira-kira apa yang bisa dikembangkan ya? Ya tentu itu akan lebih 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 mudah menemukan sesuatu yang baru. Baca jurnal dalam publikasi yang 5 tahunan terakhir. Nah, namun kan ini jurnalnya kan kalau ini kan Google kan acak ya. Kualitasnya juga beda-beda. Ada yang level nasional, ada yang internasional. Kalau yang nasional apa? Ini loh. Semuanya harus paham ini ya. Di level nasional kita itu ada 6 kategori. Nah, ya. Sinta 1, 2, 3, sampai 6. Kalau ada, ya, kalau ada jurnal itu, nanti Anda masukin nama jurnal gitu ya. Kayak tadi, jurnal ini kan tadi apa namanya? Etikonomi. Kira-kira dia Sinta berapa? Saya tuliskan di sini. Etikonomi. Etikonomi Sinta 2. S2 Sinta 2. Artinya dalam level nasional dia peringkat kedua. Hanya sedikit di bawah Scopus. Maka ini layak jadikan acuan. Kalau yang Sinta 5, 6 ya ini tambahan aja lah. Tapi utamakan cari kalau nasional yang Sinta 1, 2, 3. Kalau yang Scopus gimana? Nah, Scopus carikan Scopus. Scopus itu kan ada Q ya. Biar paham. Nah, Scopus Q apa? Nah, nanti ada logonya kayak gini. Q berapa? Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Nah, saya dulu pernah tapi kalau kayak gini ya, ada Q1, Q2, Q itu kan quarter ya. Jadi Q itu ada 4 kalau Scopus, paling tinggi Q1, Q2, terus bawahnya Q3, Q4. Gimana nyari artikelnya? Kalau ini yang pakai Google, yang kedua, kayak gini pun juga ada yang bagus loh kadang ya. Contoh Gstore ini. Gstore ini bagus ini. Ini udah levelnya para level-level dewanya peneliti ini. Ya, belum tentu. Pokoknya kalau orang bisa masuk ke Gstore itu udah levelnya internasional lah. Nah, kayak gini. Nah, lalu yang ini pernah diajarin belum sama Pak Bisnen? Science Direct. Belum, Pak. Nanti mungkin HMPM ini ada sesi ini deh nyari, mungkin nanti Pak Mas Musa juga bisa ngajarin ya. Anda kepikiran tentang apa kayak tadi topik apa yang menarik ya? Loh Anda ekonomi contohnya Ekonomi kreatif mungkin Bapak. Apa? Anda minat tentang topik apa? Saham syariah, Pak. Nah, oke, saham syariah. Berarti kan sini bisa nulis tentang apa? Islamic stock?
Bisa Islamic stock ada nggak? Nanti kita lihat. Saya bukan bidang ini sih, jadi research on Islamic stock. Kayak gini. Nah, aspek apanya saham syariah itu? Nah, itu harus lebih spesifik. Paling nggak ada 2 atau 3 kata kunci yang harus dicari ya. Apanya? Performance of, misalkan on performance. Laporan keuangannya, Pak. Nah, laporan keuangan kan output perusahaan. Laporan mau diapain? Mencari tentang rasionya. Rasio apa? Enggak. Topiknya itu Anda spesifik. Apakah tentang profitabilitasnya, atau tentang kesehatannya, atau tentang resikonya. Nah, itu. Nah, tulis karena ini research on performance of, ya ketik-ketik asal aja kan di Google kan nanti ketemu. Nanti kalau sudah kan ketemu, oh yang saya maksud ini, kata kuncinya ini ya. Dilacak. Kalau yang googling ini masih level ya campuran ya, ada yang biasa, ada yang bagus, ada yang kurang. Tapi kalau kayak gini, ini udah level dunia ini. Ya. Ini levelnya profesor ini. Kalau kata Pak Gundul itu ya ahlinya ahli, core of the core katanya ya. Misalnya gini, kayak gini nih. Impact of COVID-19 pandemi on stock market, conventional and Islamic index using. Nah, kalau Anda mengacu ke sini, ditulis proposalnya untuk aplikasi di Indonesia, yakin ya promotor pasti akan nge-CC. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak pasti. Ini kan topik baru ini, 6 Juli loh. 6 Juli kapan? Sekarang tanggal berapa ini? 10 kan? Baru terbit hari Selasa kemarin loh. Sekarang kita udah bisa baca. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Iya. Maka kalau ada mahasiswa, Pak, saya nggak dapat referensi yang bagus. Itu males nyari atau nggak tahu cara nyari aja. Yang terbit baru beberapa hari lalu di jurnal internasional. Jurnal internasional level nomor 1. Kita bisa tahu. Nah, kalau kayak gini kan ada idenya kan, ya. Kayak gini nih perbandingan effect of oil market shock on the stock market. On the stock market apa? Konvensional dan Islamic stock market kan ada. Nah, kalau yang ingat nih, kalau bisa kayak gini ada tulisan download PDF berarti bisa langsung di download. Tapi kalau ada yang kayak gini, nggak ada tulisan download, berarti dia nggak bisa langsung download ini. Nah, ini harus pakai caranya hacker ini. Nggak tahu ini udah pada tahu nih mungkin jangan-jangan. Udah tahu belum? Sudah pernah buka ini? Sudah, Bapak. Sci-Hub SE? Nah, ya udah. Sudah tahu caranya dapat artikel, tinggal nyari artikel aja. Apa ini ya? Dynamic return volatility, bla bla bla, Bitcoin commodity, bla bla bla. Nah, tadi belum saya copy, Pak. Oke, saya rasa itu deh. Oh, lagi ini ya kadang kalau artikel baru nggak bisa di-download. Ya namanya gratisan, oh ya jangan protes. Kecuali kalau bayar ya, COD barangnya nggak sesuai itu protes. Oh, kalau nyari gratisan jangan protes ya kalau nggak bisa di-download. Nah, kayak gini ya. Oke, gitu saya rasa ya Pak ya. Mungkin karena sudah siang, nanti bergantian sharing dengan Mas
Musa, intinya adalah Anda gunakan waktu setelah akhir semester ini banyak baca-baca. Saya ya, selaku Kaprodi dengan banyak tugas administratif, saya terus loh mencari ide untuk penelitian dan juga memanage waktu untuk penelitian. Sehingga nanti bisa aja lihat aja di Google Scholar itu. Jadi untuk melihat kompetensi keilmuan dosen, lihat aja di Google Scholar. Siapa yang lebih sering, masih sering nulis siapa, dan siapa yang nggak pernah nulis. Ya, kalau nggak pernah nulis, ya udah jadi kayak guru aja. Cerita di kelas. Tapi puluhan tahun Anda ngajar di kelas, nanti kalau Anda jadi dosen ya, nggak pernah nulis, nggak mungkin bisa meraih jabatan tertinggi dosen profesor itu nggak akan. Profesor hanya bisa diraih oleh dosen-dosen yang mau melakukan penelitian. Tidak hanya level lokal, tapi ya harus nasional, bahkan syaratnya harus ada yang internasional. Makanya teman-teman ya ketika tulis tesis ya yang serius. Sehingga nanti harapannya ketika Anda lulus itu bukan hanya asal lulus, tapi juga Anda benar-benar dimanapun Anda berada, Anda itu memiliki kompetensi yang level internasional. Nah, buktinya ini Mas Musa dari mana? Bangka ya, Musa ya. Nah, tesisnya bagus, Ya, dapat A. Ya, tesisnya bagus, dapat A. Alhamdulillah terus kita kembangkan, alhamdulillah sudah terbit di jurnal internasional. Nah, itu harus ditiru oleh teman-teman adik sekalian, sehingga nanti Anda dimanapun Anda berada itu, level Anda, level akademik Anda itu nasional atau internasional. Tidak peduli Anda itu di Jogja, atau di luar Jawa, ataupun dimanapun di wilayah Indonesia. Tapi ada juga di UIN Jogja, mungkin dosen UIN Jogja kalau nggak pernah melakukan penelitian, ya kampusnya aja yang besar, tapi secara personal dia tidak memiliki kompetensi di level nasional, apalagi internasional. Oke, gitu ya. Apa ini, Mas Arwadi? Saya nanya sedikit boleh, Mbak Mas Triani? Iya, dipersilakan Mas Ya. Arwadi. Ya Pak Gofur, saya numpang tanya, kebetulan ketemu sama orang ekonomi, gitu. Ya, apakah untuk anak ekonomi sebenarnya apakah perlu untuk memahami perhitungan atau penurunan rumus di balik beberapa model ekonometri seperti beberapa metode estimasi kayak GMM, maximum likelihood, OLS dan lain sebagainya? Atau cukup paham software dan interpretasi dari angka-angka yang ada di software itu aja gitu Pak. Karena saya coba baca kayak GMM itu saya 90% nggak paham. Jadi butuh kerja keras banget kayaknya dan waktunya akan habis ke situ gitu Pak. Terima kasih. Ya. Jadi kalau di kita ya, kita dihadapkan pada berbagai banyak pilihan alat analisis ya. Di ekonomi itu ada banyak sekali. Contoh yang menggunakan data primer. Anda ada alat analisis, ada software beda ya. Misalkan mau pakai regresi yang apa ini? Regresi OLS biasa, ya? Ataukah mau pakai model regresi yang struktural, atau misalkan nanti ada istilah logit, regresi logit, regresi probit dan sebagainya. Nah, belum lagi nanti softwarenya, apakah pakai SPSS biasa, ataukah mau pakai misalkan yang lebih lagi, misalkan PLS, Smart PLS, WAP PLS, AMOS, dan lain sebagainya. Data sekunder, model regresi biasa, OLS, ataukah panel. Time series, sesuaikan datanya. Kalau yang time series, apakah time series yang statis ataukah dinamis? Kalau yang panel, apakah statis atau dinamis?
Belum lagi softwarenya SPSS, EViews atau Stata. Nah, tentu itu semua ya Anda diharapkan untuk memahami perbedaan dari berbagai alat analisis dan juga software yang akan digunakan. Apa bedanya yang OLS ya, kalau time series statis dinamis, kalau panel statis dinamis, itu bedanya apa? Nah, apakah harus sampai detail? Ya, selama ini kalau untuk level kayak kita di UIN ya, kita di UIN, beda nanti kalau misalkan Anda di UIN di FEBI ya, beda kalau misalkan di prodi matematika ya. Kita ada prodi matematika kan di UIN, prodi matematika atau prodi statistik. Itu pasti akan runut tentang postulat matematis statistik yang digunakan. Tapi kalau di kita tidak. Di ekonomi cukup Anda memahami konsep secara umumnya saja. Kenapa kok ada data panel, regresi data panel? Oh ya, karena datanya gabungan antara cross section dan time series. Lalu ada 3 spesifikasi model, apakah OLS, apakah fix, ataukah random. Oh, ada yang OLS namanya common effect. Kalau menggunakan misalnya tambahan dummy, nama V. Kalau random ini, secara umum saja, tidak harus sangat detail. GMM juga demikian, kenapa statis, kenapa dinamis. Kapan pakai panel biasa, kapan pakai panel dinamis. Demikian pula yang lebih detail, apalagi rumus-rumus yang ya kita baca jurnal internasional itu banyak kayak yang model matematis yang nggak difahami. Saya juga nggak mungkin kadang entah 50% paham atau enggak kalau yang model matematisnya rumit yang level internasional. Namun kita paham bagaimana penggunaannya. Nah, itu. Bagaimana penggunaannya. Kalau tentang penurunan model sejauh ini itu kalau untuk yang ekonomi, kalau tidak memang topiknya itu adalah tentang pengembangan model, yaitu tidak perlu sampai sangat detail. Jadi setelah ada teori, hipotesis, nanti di bab 3 itu langsung persamaannya saja. Langsung persamaan regresi yang disusun. Lalu habis itu, kalau untuk misalkan panel, kalau panel nanti fig efeknya kayak gini. Kalau common-nya gini, kalau randomnya kayak gini. Ya, kalau yang sampai level tertentu kan tentu masih bisa diikuti. Tidak harus nanti kalau sampai misalnya model dinamis, harus first different itu kayak apa modelnya. Nanti harus pakai Lagrange multiplier itu bagaimana modelnya. Enggak harus itu. Itu ya, Mas Arwadi ya. Tapi lebih bisa bagaimana, mengapa Anda menggunakan itu dan bagaimana penggunaannya. Sampai interpretasinya gitu. Saya rasa gitu aja, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Gitu, cukup. Terima Dan kasih, Bapak. semoga nanti lancar ya untuk sampai selesai nanti. Terima kasih, Bapak. Mungkin kita sampai di sini aja karena keterbatasan waktu kita. Yang bisa kita ambil dari poin Bapak itu, yang pertama itu kita harus memiliki self management serta memiliki circle yang memiliki hal positif yang bisa mampu membantu kita memotivasi untuk menulis tesis, karena pelajaran dari yang kemarin kita sendiri itu yang mungkin di skripsi malas karena mungkin circle kita juga malas. Maka dari sekarang kita cari circle yang semangat. Kemudian jangan lupa personal komunikasi kepada pembimbing kita, dan nggak lupa untuk menulis tesisnya itu. Yang pertama kata Bapak itu harus banyak membaca jurnal internasional serta dikutip, dan jangan lupa memiliki buku panduan serta skripsi terdahulu. Baik, terima kasih. Saya pamit duluan ya Mbak ya, dan teman-teman sekalian ya.
silakan Pak, ada dilanjutkan. sesi Pak, dokumentasi, Pak. maaf Bapak izin Oh, mau gitu. sesi Iya. dokumentasi sebentar. Sebelum Ya, oke. Boleh. Kepada Mas Fikar boleh sesi dokumentasi. Kepada teman-teman semua dimohon untuk on kamera. Saya hitung ya Pak, teman-teman. Mm-mm. 1, 2, 3. Cukup. Oke, saya pamit ya. Dan nanti bisa sharing banyak dengan Mas Musa. Maaf ya Mas Musa, waktunya ini kepotong. Iya Pak, nggak apa-apa. Oke. Ya, terima Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, jangan lupa untuk agenda mes minggu depan ya, yang sudah di-share itu sangat penting untuk ya karir Anda saat ini dan yang akan datang ya. ya Pak, kita nanti share. kami bantu juga di grup peserta ya HMPM buat untuk bisa ikut Dan gabung. juga yang kampus lain juga boleh, karena ini untuk yang level S2 ya penting, karena profil S2 itu adalah dosen. Nah, sehingga bagaimana menjadi dosen yang ideal, yang profesional.